Lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi advokat adalah Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Demikian ditegaskan pasal 26 ayat 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Kemudian dalam pasal 6 huruf E UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat ditegaskan bahwa advokat tidak dapat dikenai tindakan dengan alasan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perubahan tercela. Kemudian di dalam pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia disebutkan bahwa advokat tidak dibenarkan membebani kliennya dengan biaya-biaya yang tidak perlu. Dalam kasus Anda, Bapak Tom Cruise, pengacara Anda yang sebelumnya memang bersalah atas tindakannya. Tindakannya tersebut jelas melanggar kode etik advokat pasal 6, pasal 4, pasal 378, pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari kasus sampul tersebut, maka pihak berarti telah melanggar pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, yang mana mengabaikan melancarkan kepentingan kliennya, berbuat ataupun bertingkah laku tidak patuh terhadap lawan ataupun rekan profesinya, bersikap bertingkah laku yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan ataupun pengadilan, berbuat hal-hal bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, dan martabat profesinya sebagai advokat, melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan berbuat tercela, melanggar sumpah janji advokat. Adalah pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pada pasal ini dijelaskan bahwa advokat bersumpah dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau akan ditanganinya. Dalam perkara ini, Brad Pitt selaku advokat Tom Cruise sudah melanggar sumpahnya tersebut. Brad Pitt menjanjikan bisa mengeluarkan Tom Cruise dari tahanan dengan hanya membayar fee sebesar 5 miliar rupiah. Padahal dalam pasal 1 ayat 2, advokat tidak bisa memberikan pembebasan tahanan atau memberikan SP3 karena bukan lingkup kerjanya. Yang ketiga adalah pasal 374 KUHP yang berbunyi penggelapan yang dilakukan oleh orang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun. Baik, selanjutnya yang keempat adalah pasal 378 KUHP. Dalam keterangan yang diberikan kepada kami selaku pengacara Anda, menurut pasal ini tindakan dilakukan oleh pengacara Anda jelas telah melanggar ketentuan pasal ini. Hal tersebut yang Anda berikan kepada kami bahwa pengacara Anda yang dengan dalil apabila Anda membayar fee kepadanya, uang yang Anda alami akan selesai tanpa adanya proses hukum dan mendapatkan surat SP3. Namun pada kenyataannya kasus Anda tetap berjalan serta surat SP3 diberikan juga. Atas hal tersebut, ini jelas telah melanggar ketentuan dari pasal 378 KUHP. Dari kasus yang Bapak Tom Cruise tersebut, saya selaku advokat berpendapat bahwa pasal 26 ayat 6 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa keputusan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat tidak menghilangkan tanggung jawab pidana apabila pelanggaran kode etik profesi advokat mengandung unsur pidana. Jadi selain mengajukan advokat Anda sebelumnya ke Dewan Kehormatan, Anda tetap dapat melaporkan advokat tersebut ke polisi atas dugaan penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 376 KUHP. Sebelum Anda melaporkannya, perlu diketahui bahwa penipuan merupakan salah satu delik aduan, yang mana diperlukan adanya laporan dari pihak yang merasa dirugikan kepada pihak yang berwenang sebagai dasar dari gugatan atau dasar dakwaan. Namun sebelum hal tersebut terjadi, kita masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan perkara tersebut melalui jalur non-litigasi atau kekeluargaan. Dan apabila melalui jalur non-litigasi kita tidak dapat menyelesaikan hal tersebut, maka hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang dengan yakin bahwa kita sudah menjadi korban oleh Brad Pitt yang telah melanggar sumpah advokatnya, yang telah melanggar profesinya, etika profesinya, dan melanggar ketentuan pidana.